Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 183, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa pada bulan Ramadan agar mereka memperoleh derajat takwa. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang yang berpuasa pada bulan Ramadan mendapat derajat takwa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan keadaan sebagian orang yang berpuasa dalam sebuah hadis. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju' wal atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan rasa lapar dan dahaga. Oleh karena itu, agar memperoleh derajat takwa, ada 3 amalan pokok. Ada 3 program pokok yang harus kita laksanakan selama bulan Ramadan. Amalan pertama yang harus kita tingkatkan atau perbanyak adalah sholat sunnah. Mulai dari sholat sunnah rawatib, di mana bilangannya ada 12 rakaat. Banyak sekali keutamaan dari sholat rawatib. Di antaranya menyempurnakan kekurangan sholat fardu yang kita kerjakan. Selain itu, di dalam hadis telah dijelaskan, barang siapa yang melakukan sholat sunnah rawatib setiap hari sebanyak 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah sebelum sholat subuh. Raka'atal fajri khairun
minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan keutamaan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat zuhur. Man sholla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha lam tamassahun nar. Barang siapa yang menunaikan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Demikian juga, mari kita isi malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih atau sholat tahajud. Lebih-lebih pada malam 20 ke atas. Karena pada malam itu ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan nama Lailatul Qadar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang sholat pada malam hari di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Selanjutnya, mari kita amalkan sholat duha, karena keutamaannya tidak kalah dengan sholat tarawih atau sholat tahajud. Di dalam hadis telah dijelaskan keutamaan sholat duha. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang kedua, sholat duha bernilai sedekah bagi seluruh persendian manusia. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan kita istana emas di surga. Adapun amalan pokok yang kedua selama Ramadan adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Ini bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, membaca atau qiraah Al-Quran. Dan yang kedua, mengkaji isi kandungan atau mengkaji makna Al-Quran. Tentang keutamaan membaca Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca
satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim, satu huruf. Tetapi alif, satu huruf, lam, satu huruf, dan mim, satu huruf. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya pada hari kiamat ia akan menjadi penolong bagi pembacanya. Tentang keutamaan mengkaji Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa zakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Selanjutnya, amalan pokok yang harus kita lakukan di bulan Ramadan adalah bersedekah. Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bersedekah harus sesuai dengan kemampuan. Orang yang dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu lebih utama bersedekah dengan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Siapa yang disempitkan rizkinya, maka hendaklah dia memberi nafkah dari yang diberikan Allah kepadanya sekedar yang mampu. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekedar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahwa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Di dalam hadis dijelaskan keutamaan memberi sedekah
kepada orang yang berbuka puasa. Man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang anjuran bersedekah walaupun dengan sepotong kurma. Ittaqun naro walau bisikin tamrotin. Jagalah diri kalian dari api neraka meski hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Demikian tausiah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.